almarhum minta mar nikah di depan jenazahnya. Bayu, Seno, Sri diberitahu. Memberitahunya pelan-pelan, yang halus. Karena Mas sama Mbak Yumu itu kan suka bereaksi berlebihan. Sebenarnya 2011 gagasannya tuh udah saya pikirkan pada saat itu. Ini cerita yang memang pada dasarnya secara tradisi ini punya secara instrumen ini tuh solid untuk sebuah drama gitu. Bahwa tradisi di Jawa itu kan ada pernikahan di depan jenazah, di mana momen antara kematian yang seharusnya bersedih itu ada pernikahan yang seharusnya senang, tapi justru itu akhirnya tidak bisa merasakan rasa kebahagiaan pernikahan. Nah ini kan sebenarnya secara cerita memang secara tradisi ini sesuatu yang menarik, dan ini sebenarnya jadi potensi drama banget tradisi ini gitu. Nah dari sana kemudian saya coba tulis kasaran zaman itu gitu. Nah pas kemudian karena saya juga mengajar di Jogja Film Academy, lalu Mas Tata juga sama di sana gitu, mengisi kelas juga pada saat itu. Kita diskusi gitu untuk Mas Tata memberi tawaran ke saya gitu kan, mau nggak bikin film komersil gitu kan, untuk film penonton gitu, karena saya sebenarnya basicnya ke film art house gitu kan. Dari sana kemudian akhirnya kita coba bikin cerita ini, dan awalnya cerita ini tidak sekomedi ini, jadi sangat dark sekali gitu awalnya seperti itu. Mungkin Mas Tata bisa tambahkan. Silakan Mas Tata. Jadi setelah core cerita utama yang memang secara ide dasar dari Mas Lulu gitu, kemudian memang dirangkai ulang sama Mas Hatta yang kemudian diformulasikan sebagai struktur bercerita secara komersial gitu. Artinya pakem-pakem soal 3 babaknya kemudian dihadirkan gitu. Nah, tugas saya kemudian di situ adalah menghidupkan dari berbagai macam karakter gitu. Kadang kan memang karena jangan sampai kemudian terjebak sama peristiwanya tragis gitu. Soal ada seseorang yang meninggal, soal kedukaan, soal orang datang untuk berkabung gitu. Tapi jangan sampai kemudian itu jadi menjebak kita untuk kita masuk ke dalam arus kesedihan itu gitu. Nah itu yang kemudian saya menjadi jembatan jangan sampai kemudian ini terjadi gitu. Nah lalu memang kalau karakteristik saya ketika menulis memang sejak awal saya sudah membayangkan pola editingnya gitu. Artinya berkiblat dari komedi-komedinya, gaya-gayanya ala Inggris lah gitu. Misalnya kayak Edgar Wright gitu, atau memang Simon Pegg gitu. Kalau misalnya bikin komedi memang mereka mau bahas sesuatu yang serius tapi kemudian editingnya dimainkan gitu. Nah jadi kemudian saya mencoba untuk mempertajam area-area itu gitu. Artinya semua komedi yang dihadirkan itu dalam bentuk gaya editing gitu. Itu yang ada di kepala saya gitu. Nah lalu kemudian Mas David masuk, Mas David kemudian scanning semuanya. Nah dia lebih kemudian membuat isian-isian cotukan, gimmick dialog, gimmick karakter yang kemudian semakin dipertajam gitu. Artinya ketika kemudian kita ada di area yang oke, ini titik sudah mulai kelihatan komedinya gitu. Nah Mas David yang kemudian ngisi lagi gitu. Jadi punchline-nya di mana segala macamnya gitu. Nah di situ kemudian kolaborasinya terjadi gitu. Artinya kita semua saling bersinergi untuk menciptakan struktur dramanya yang kemudian dikomedikan yang lalu dipertajam gitu. Jadi cara kerja kita seperti itu, dan tentu saja memang pada prakteknya saya sama Mas David juga memang membantu Pak sutradara untuk kemudian saling mengisi aja membentuk formulasi komedi yang memang untuk kebutuhan penonton gitu. Oke. Jadi yatim baru Bang Bayu. Sudah, itu kalau kamu nggak mau pakai cawet, tititmu kejepit. Terima kasih udah nonton film ini. Tentunya ini film komedi pertama buat saya, buat kami, Mas Tata juga gitu. Dan tentunya memang di awal ini sesuatu yang memang kita coba pengen lakukan adalah kita keluar dari zona kebiasaan kita sebelumnya. Kalau saya biasanya di festival, kalau Mas Tata biasanya di genre action gitu dan genre yang lainnya. Maka pada saat ketika kita coba bikin drama komedi ini, kita coba pengen ngasih sentuhan-sentuhan yang memang kita rasa kita juga memang bisa
kasih sesuatu yang fresh kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi tontonan yang menyenangkan, jadi hiburan buat masyarakat Indonesia. Yes, Mas Dulu bekerja sama dengan talenta-talenta luar biasa yang ada di sini. tentunya. Bagaimana Mas Dulu kesannya bersama dengan teman-teman? Iya, ini cast-nya kan ensemble cast-nya tuh ada 12 total semuanya. Ini yang hadir ini bagian keluarga inti dan ada juga Pak Le dan Pak Dibo, ada Steve ya, ada Steve. juga gitu. Kita ingat sekali dengan Steve. Jadi ini ensemble pemain yang tentunya ini jadi challenge untuk semua cast gitu, karena di satu sisi kita sebenarnya pengen bikin ini jadi drama yang solid juga, tapi juga bagaimana kemudian film ini secara core kan kita pengen bikin tragikomedi gitu ya. Jadi ngedeliver bagaimana kemudian porsi antara drama, komedi, khususnya buat Nadia di situasi drama, kesedihan, tapi dia juga akan menghadapi banyak Calvin Jeremy gitu ya, yang mungkin tadi sudah lihat bersama gitu. Dan tentunya kehadiran Dimas Anggara itu menjadi sesuatu yang membuat Calvin terkoyak-koyak gitu. Ya, ini sesuatu yang kita coba dari awal kita coba buat bagaimana kemudian kehadiran kakak-kakaknya dari Mas Bayu, Seno, lalu Sri ini akan bisa melengkapi keseruan-keseruan yang terjadi di rumah dengan durasi peristiwa 2 atau 3 hari kan gitu. Jadi ini sesuatu yang challenging dan ya tentunya ini jadi sesuatu yang kita coba pengen push buat biar jadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Dulu Hendra. Dateng. Ini kita lagi berduka loh, masa iya ada pernikahan? Lagian Marno Kisoto sih. Terima kasih rekan-rekan media yang selalu mendukung. Sejak dibuatnya film ini yang masih judulnya katanya sah, ini hari sudah sah. Saya ingin dengar apakah benar film ini sah dinikmati oleh rekan-rekan wartawan dan saran rekan-rekan wartawan kepada penonton kita bahwa film ini sah dinonton. Itu yang ingin saya dengarkan. Terima kasih pada cast, kru, sutradara dan semua pendukung film ini yang benar-benar melibatkan, memberikan usaha sepenuhnya sampai film ini terjadi. Sengaja kita tidak mainkan film ini di ramainya film-film Lebaran karena 5 film saya anggap terlalu banyak. Jadi ini harus diberikan secara konsisten hiburan pada menonton. Jadi selain banyak saya ucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan wartawan. Saya sangat antusias mendengarkan keputusan Anda tentang film ini sah atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rabu Jambi. Kita dengar sekali lagi gimana para tadi nanya. Sah apa nggak di film nih? Sah. Langsung. Ini benar Marno yang anaknya orang kaya itu. Kok malah kayak gelandangan? Semua persoalan penting harus diselesaikan secara persyaratan perwakilan supaya terjadi keadilan sosial. Kamu tuh gak punya calon atau pilihan yang srek nggak tuh? Mungkin lebih, tapi setiap kali saya adakan gala premier, tidak ada orang mengatakan pada saya bahwa filmnya jelek. Selalu mengangkat jempol, tapi begitu masuk di peredaran, hasilnya kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang memang di luar dugaan. Dan itu memang harapan kita, karena hidup ini selalu kayak roller coaster, ada yang naik, ada yang turun. Saat kita launching trailer film ini, saya itu agak kecil hati. Karena dari rekan-rekan wartawan, tidak ada komentar, tidak ada masukan, tidak ada menunjukkan bahwa ini saya tidak suka atau apa. Waktu saya menanyakan itu, yang dikatakan pada saya itu, kita belum nonton filmnya, bagaimana mau komentar. Nah, Anda sudah nonton. Jadi saat ini saya nunggu-nunggu.
masukan dari Anda seluas hati kejelekan film ini, jadi saya tidak mengharapkan terlalu banyak dalam peredaran film ini, walaupun saya yakin ini adalah masterpiece dari Multivision. Yes. Terima kasih Pak Tata. Mudah-mudahan pemikiran saya, harapan saya itu jadi kenyataan. Amin. Terima kasih, saya ingin mendengarkan masukan yang benar-benar tidak hanya mengangkat jempol dan mengunjuk pada sutradara dan saya. Ini tema apa yang dipilih? Tidak mungkin seragam semuanya suka, pasti ada yang agak kecewa dari film ini. Mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi saat ini adalah waktu untuk saya mendengarkan masukan dari teman-teman Anda semua. Yes. Oke. Ntar tak betulin, Mar. Katanya mau nabung. Aku kasihan sama temenku. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena hal-hal kayak gitu yang bikin aku suka sama kamu, Mas. Sudah hadir di premier kami, semoga tadi terhibur dengan film kami. Keseruannya, kebetulan ini project pertama saya sama Multivision. Yes. Terima kasih Pak Ram. Terima kasih. Project pertama saya sama Mas Lulu, sama Mas Tata juga. Terima kasih banyak, dan juga banyak teman-teman yang baru kerja sama di sini juga. Tapi mungkin yang paling menarik dari semuanya adalah ketemu keluarga baru dan gimana caranya bisa nahan ketawa di set. Yes. Itu mungkin yang paling sulit buat kita semua, karena ada Pak Lekusno yang mungkin hari ini berhalangan hadir, tapi beliau itu aslinya memang lucu banget gitu. Jadi mungkin yang tadi ditonton aslinya itu lebih lucu lagi. Jadi Mas Lulu sama Mas Tata mungkin yang lebih beban ya, karena nungguin kita semua ketawa mulu, take berkali-kali. Mungkin itu sih, sama karena mungkin ini memang cerita tentang keluarga. Dan kita juga ada reading juga, dan setelah reading kita syuting di sana juga jadi semakin dekat. Mungkin aku pribadi jadi lebih berefleksi diri untuk ternyata hal-hal yang kita lakukan kepada keluarga kita, mau itu adik atau kakak atau mungkin juga orang tua yang mungkin buat kita itu nggak penting gitu, ternyata itu punya impact yang luar biasa gitu untuk mereka. Jadi mungkin itu sih. Yes, ini kita pengen tanya juga, treatment kamu ada khusus gak untuk nge-build chemistry? Beda gak ke Mas Adi, beda gak? Terus sama ke Marno beda gak ke Calvin Jeremy dan Dimas Anggara dari Nadia Arina? Beda gak nih? Kalau sama Dimas tuh aku udah kenal dari umurku 16 tahun. Udah lama ya? Baru tahu Dimas Anggara. tapi kan memang ceritanya kan karakternya juga nggak kenal ya, dan karena memang udah lama gak ketemu juga, jadi itu mungkin cukup membantu ya. Kalau sama Kelvin baru kenal, tapi Kelvin juga orangnya sangat bubbly dan sangat terbuka, jadi menyenangkan sekali kerja sama Kelvin. Dan Arina terima kasih. Sekarang kita Nanti pulangnya jangan kemalaman. Jangan lupa belikan pukis kesayangan Bapak yang coklat. Biasanya kan keju. Coklat ya. Ono wasiat dari Bapak. ini kayak setiap ada scene lu dia senyum aja. Dimas Anggara gimana berperan sebagai Marno di sini? Silakan karakter yang bisa lo beli. Terima kasih teman-teman media semuanya. Terima kasih Pak Ram dan teman-teman semua, Mas Lulu, Mas Tata. Saya di sini sebenarnya saya bangga ya sama diri saya sendiri, saya bisa ada di sini karena pertama kali begitu saya dapat skripnya, saya bilang ini skripnya bagus banget. Saya main sama siapa? Sama Kelvin. Mau. Yang dilihat biasanya kan sutradara siapa? Enggak ya, tapi siapa lawan mainnya? Calvin Jeremy. Calvin Jeremy. Yes. Waktu saya kecil saya tuh melihat sosok Kelvin tuh panik. Jadi tuan siapa? Emang gue banget apa? Jadi memang secara skrip juga bagus banget sih. Jadi buat saya, kalau saya nggak ada di film ini, saya bodoh sekali. Karena ini banyak banget ilmunya buat saya pribadi ya. Pesan moralnya banyak, terus juga filmnya menghibur banget. Tambah lagi dengan teman-teman cast yang luar biasa, tim penyutradaraan yang luar biasa, dan production house yang luar biasa. Jadi
Itu buat saya penting sekali. Yes, dari jadi lengkap ya. Tapi pengen tahu setelah melewati proses produksi ini apa yang lo lihat sekarang, karakter lo di sini kan menarik ya. Dari sisi luar tapi melihat keluarga gitu. Betul. Nah setelah proses panjang bersama dengan orang-orang luar biasa, apa yang lo dapatkan? Pak, silakan. Yang gue dapetin, gue harus menjadi orang yang serius seperti Kelvin. Itu penting banget karena Kelvin itu tuh panutan saya untuk segala macam aspek kehidupan. Benar. Iya. Kemarin yang lawyer viral itu lu juga bilang panutan hidup lu. Berarti gue selevel si lawyer viral itu dong. Jangan ngomong dong, itu bagus. Oh, disebut namanya. Itu disebut. Iya, suka gitu nih Kelvin nih. Jadi yang saya lihat sih benar-benar memang di sebuah keluarga itu pasti memang ada karakter-karakter yang unik ya sebenarnya. Dan saya melihat keluarga ini semuanya unik. Yes. Semuanya gitu, nggak adik kakaknya, nggak pakle-paklenya pun juga unik. Keponakannya juga unik. Jadi memang ada yang seperti itu ya. Saya kaget ya. Betul. Sebagai orang yang biasa-biasa aja, shock. Ini keluarga apa ini? Tepuk tangan dong buat Dimas Anggara. Pokoknya kamu harus tegar. Nanti kalau udah baca kita ngobrol. Kamu nggak kenal sama orang ini, kamu nggak cinta sama orang ini. Tiba-tiba orang ini dijodohkan untuk jadi istrimu. Kamu setuju? Aku tahu kamu kok. Lagian cowok mana yang susah jadi. Udah pengen banget main film komedi. Terus kedua, ini garapannya juga sama Multivision Plus, one of the biggest production house in Indonesia. Yes. Terus juga direkturnya in the world juga ya. Iya. Direkturnya Mas Tata, Mas Lulu, semuanya keren-keren gitu. Jadi ya udah, takut, bebannya berat gitu, tapi show must go on, jalan terus. Sekali keren. Nanti ada scene yang gak terlupakan saat lo berdua sama Dimas Anggara. Itu kayaknya ini banget tuh tadi. Iya. Butuh konsentrasi banget gitu. Kalian starstruck ketemu Dimas Anggara gimana gitu. Bener, jadi ada satu scene di bengkel, kan harus serius ya. Iya. Dan nggak boleh banyak, maksudnya saya juga nggak mau membuat karakter Adi ini yang terlalu rame secara gestur tubuh dan semua gitu. Terus tiba-tiba udah belum cut, tapi memang lama gitu di take. Tiba-tiba karakternya Dimas Anggara, dia ngomong gini, ya deh, jangan diulangin lagi ya. Gua nahan ketawa banget waktu itu di bengkel tuh. Untung akhirnya cut dan ketawa gua pecah banget gitu kan. Jadi kita karakternya lagi berdua ngobrol gitu kan, Mas jangan mas, serius gitu. Terus tiba-tiba kamera ke gue, Dimas Anggara ngomong, jangan diulangin lagi. Gue pengen ketawa ya. Oh udah isok nih. Tapi luar biasa banget main sama Dimas Anggara. Yes, oke. Kelvin. Hati sama kamu, Mer. Hati mas, masih panas ya? Kalau kamu sampai kepikiran mau minggat tuh kebangetan, Mas. Tahu nggak Mas Sinta itu waktu minta cerai sama kamu lagi nggak tahu orang kamu nggak peka, belum lagi usaha umrohmu. Kepala keluarga lagi mana Mas? Gue pas ngobrol sama Mas Lulu dan Mas Tata dapat peran ini dengan kolaborasi dengan adik-adiknya di sini. Ya sebenarnya karakter ini beda banget sama kehidupan saya ya. Kehidupan asli saya. Meskipun saya orang Jawa tapi saya gede di New York. Jadi sebelumnya mau kasih tahu ini acting coach. Acting coach ya, yes. kan saya. Kita dibantu oleh banyak teman yang kebetulan di sini banyak pemain yang senior, ada Pak Susilo Nugroho, ada Pak Landung, kemudian ada Pak Jonet dan banyak teman-teman Jogja yang kemudian secara perspektif memberikan banyak input untuk terutama soal kultur ini ya, menikah di depan jenazah ini gitu. Ini bagian dari kultur yang kemudian kalau saya refleksikan ke diri saya memang agak susah karena saya bukan anak pertama gitu. Tapi paling tidak ketika ngobrol dengan Mas Tata dan Mas Lulu, mereka ngasih input bahwa ini kakak pertama ini kan selalu pada umumnya kan diberikan beban dan seterusnya kan, memang jadi contoh dan seterusnya. Tapi di sini kita akan balik gitu dan ya ketika direfleksikan ke kehidupan nyata, entah di tetangga atau di orang-orang yang kita kenal gitu, ini kan sebenarnya lumayan relate ya, apalagi situasi negara kita sekarang ya relate banget kan, bagaimana ke sana ya enggak, ya udah itu Mas, intinya saya kemudian sangat terbantu dengan tim ini, apalagi Multivision sangat memfasilitasi juga. Terima kasih teman-teman media udah datang dan semoga ini disebarkan karena
selain hiburan saya rasa banyak sekali refleksi gitu ya untuk kehidupan kita. Siap. Terima kasih Mas Komarudin, thank you. Kita ke Rahmat Ababil di sini. Rahmat itu Mas Tata dan Mas Ulu kayak mewujudin cita-cita lu banget ya, punya istri lebih dari satu ya. Ya, benar. Nggak, kenapa bikin kayak soal Jumat? Ya, kan istri 2, mik 2. Oh iya, kayak 2. Gimana Kak? Gimana Matt? Kali ini berperan sebagai kakak yang nyebelin, yang hijrah ceritanya, dan boleh diceritakan ke teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya ya Seno ini adalah karakter asli saya yang tidak bisa saya ungkapkan di depan umum. Karena saya pengen punya istri 2 tapi kan tidak mungkin dan tidak boleh. Jadi terima kasih untuk Multivision karena sudah mewujudkan hayalan saya selama ini. Imajinasi saya dan keinginan saya yang terpendam. Akhirnya saya bisa bersanding dengan 2 wanita, istri saya nggak apa-apa. Ya, karena waktu awal saya emang agak berat istri. Nih mau acting ceritanya punya 2 istri. Kamu kan istri 1, kamu pengen punya 2 istri ya? Wah tapi lumayan nih bayarannya. Aku nggak mau soal bayaran. Tapi ini sama Calvin Jeremy boleh. Calvin Jeremy lah. Istrinya senyum nggak jadi marah tuh, nggak jadi marah. Boleh. Nggak jadi marah istrinya. Karena sama Calvin Jeremy. Calvin Jeremy lah. Pas saya cek emang dari SMP istri saya itu suka banget sama Calvin Jeremy. Fans parah. Di kamarnya banyak poster Calvin Jeremy. Mau disantet tuh. Jadi di film ini senang banget karena bisa banyak hal yang diketahui ya soal gimana budaya bisa nikah di depan jenazah. Gimana caranya poligami. Saya udah ngalamin di film, ternyata ya enaknya kayaknya cuma sebentar deh. Sisanya kayaknya pusing deh. Iya. Tapi Habibah Majana siapa yang duluan sih, Mat? Habibah Majana? Iya, yang duluan siapa? Janah duluan. Janah duluan. Nah, kebetulan Janah ini punya teman micet Habibah. Sekali ya. Kak Ram mungkin bisa nanti bikin spin-off-nya ya. Bener, web series untuk Seno. Prequel ya. Iya. Ya, makasih. Terima kasih Rahmat Ababil. Kita ada Della Dartian juga, tepuk tangan buat Della Dartian yang fase istri 2 baru. Istri 2. Sebelum istri 2 sudah diceraikan. Iya benar. Benar. Selamat. Iya. Langsung musik Rahmat. Ada Della Dartian juga yang jualan online-nya lancar banget ya. Nah, kita pengen tahu gimana seorang Della meriset untuk karakter yang dipercaya ini. Silakan Della. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Iya, kalau boleh jujur ini sebenarnya film komedi pertama saya. Mungkin kalau sebelumnya saya memerankan drama komedi, tapi bukan saya yang ngelawak. Ini pertama kalinya nih saya ngelawak. Ini seperti men-challenge. Dan jujur sampai sekarang saya belum nonton kan. Jadi teman-teman yang udah nonton, gimana, lucu gak sih? Maaf ya kalau jayus. Lucu. Takut loh saya loh. Orang freshman aja semua pada ngelawak. Tapi kamu juga main salah satu faktornya Calvin Jeremy kan? Oh iya. Panutan kan? Ini kan challenge buat saya ya. Kayak waktu saya baca naskahnya, aduh ini berat nih, saya nggak pernah lagi ngelawak. Begitu tahu kasih ada Calvin Jeremy, oke. Iya. Terbukti. Dari plesetan nama-nama toko di jalan aja Calvin Jeremy. Yang palsu itu keciduk sama polisi. Kamu kira emang bisa bebas tanpa uang jaminan? Uang jaminan itu Kau kira, namun yakinlah apa yang kau tabur akan tumbuh dan sangat menyenangkan. Saya bilang tadi, kalau premisnya udah oke, dari ilmu stand up comedy yang saya pelajari dan saya juga masih sampaikan ke teman-teman saya di komunitas gitu, bahwasanya komedi yang bagus itu adalah yang tulus, yang penuh dengan kejujuran, yang premisnya sudah kuat. Dan dalam ilmu stand up comedy sendiri, kalau di film ada yang namanya karakteristik, di stand up ada yang namanya persona. Ada yang personanya kedaerahan, ada yang personanya absurd. Jadi sebenarnya saya memandang film ini, skrip datang ke saya, ini udah ada personanya nih masing-masing karakter. Jadi saya tinggal ngegali komedi dari
topeng Persona sudah tersebut, ditulis. ya. Jadi komedinya masing-masing punya karakter sendiri kan. Iya. Jadi Kusno personanya seperti ini. Jadi komedi yang lahir ya udah tidak jauh dari apa yang sudah nempel sebagai Kusno. Ya. Terlebih pun Ramet, Della dan Mas Komar semuanya juga semua personanya masing-masing udah kuat. Jadi saya tinggal meres aja sebenarnya, meres komedinya dari persona kuat yang sudah dilahirkan dari skripnya tadi skrip ya. yang udah bagus banget, itu aja sih. Siap, terima Yang palsu itu keciduk sama polisi. Kamu kira emang bisa bebas tanpa uang jaminan? Uang jaminan itu Kau kira, namun yakinlah apa yang kau tabur akan tumbuh dan